Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tubabaku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti, tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Secara umum, tingkat perekonomian Tiuh dan kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tumijajar relatif sama atau merata. Namun, Kelurahan Daya Murni merupakan kelurahan yang memiliki kelebihan dalam hal pembangunan dibandingkan Tiuh yang lainnya. Hal ini disebabkan karena selain memiliki sarana transportasi yang lancar, Kelurahan Daya Murni juga banyak memiliki fasilitas lain seperti pasar tradisional serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Banyak industri kecil yang berkembang dengan baik di Kecamatan Tumijajar. Selain itu terdapat juga potensi perkebunan, pertanian seperti kebun palawija, padi dan lain sebagainya. Telah hadir bersama saya Camat dari Tumijajar. Ya, selamat siang Bapak Surya Jaya Rades SSTP MIP. Selamat siang Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap, hari ini kita akan membahas tentang Tumijajar Pak. Insya Allah siap Pak. Insya Allah siap menyebarkan informasi kepada masyarakat Lombok Barat ya Pak ya? Siap. Oke, saya dengar ternyata Bapak ini adalah camat termuda di Kabupaten Lombok Barat ya Pak ya? Ya, kebetulan dari beberapa camat yang ada di kecamatan Kabupaten Lombok Barat tuh kayaknya kami yang termuda Mbak. Bapak ya? Ya, siap. Bukan kami dong, saya juga lebih muda dari Ya. Bapak. Oke, kita siap ya Pak membahas informasinya. Siap. Oke, saya ingin bertanya Pak tentang Tumijajar ini sebenarnya ada berapa tiuh Pak? Kecamatan Tumijajar ini terdiri dari 8 tiuh 1 kelurahan. 8 tiuh 1 kelurahan. Kalau boleh tahu itu apa saja Pak? Yang pertama itu Kelurahan Daya Murni. Yang kedua itu tiuh kita dari ujung ya. Gunung Menanti, Margodadi, Margo Mulyo, Daya Sakti, Sumberjo, Makarti, Gunung Timbul, Daya Asri, Murijaya. Berarti yang paling jauh tadi adalah? Kalau yang berbatasan langsung dengan Lampung Tengah itu Gunung Menanti, ya, dan yang berbatasan langsung dengan Lampung Utara Daya Sakti, Mbak. Oke, baik. Kemudian saya ingin menanyakan tentang perekonomian yang katanya sedang berkembang ya Pak ya, di Daya Murni. Menopang ekonomi di suatu wilayah kecamatan ini adalah sektor perdagangan dan home industry. Untuk potensi ekonomi di Tumijajar itu seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Kalau salah satu penopang ekonomi di Kecamatan Tumijajar itu sebetulnya dari sektor pertanian. Yang dimana dari beberapa tiuh dan kelurahan ini yang terdapat di Kecamatan Tumijajar itu mayoritas sektor pertanian. Sektor pertanian ya. pertanian. Sejauh ini atau memang dari dulu Pak? Dari dulu. Dari dulu memang pertanian yang berkembang. Oke, kemudian untuk sentra tanaman dari pangan sendiri Pak, itu ada di mana saja Pak? Kalau untuk padi itu menyeluruh, mulai dari Daya Sakti sampai tiuh Margo Mulyo tuh kebanyakan tuh padi. Padi ya. Oke, tapi kalau untuk selain padi itu ada tanaman apa saja Pak? Ada singkong, terus ada sawit, karet, tapi sawit sama karet ini nggak Mungkin bisa terlalu dihitung banyak. ya Pak ya? Bisa dihitung, bisa dihitung. Kalau untuk dari kelurahan tadi, mungkin ada dong yang pastinya lebih dominan dari pertanian tadi. Itu di kelurahan apa Pak? Kalau untuk di Kelurahan Daya Murni sendiri, berdasarkan data dari PPL tahun 2022-23, itu untuk padi di Kelurahan Daya Murni itu kurang lebih 500 hektar yang produktif. Terus yang terbanyak kalau di desa itu di Desa Margodadi. Di situ data terakhir itu yang sudah terpalit ya, itu kurang lebih 800 hektar. Berarti padi ini memang sangat berkembang di Tumijajar ya Pak ya? Betul. Kalau untuk di Daya Murni sendiri Pak, mungkin Bapak yang lebih kita lihat Daya Murni adalah ikonnya dari Tumijajar ya Pak ya? Kalau untuk Daya Murni sendiri itu lebih dominan pertanian padi atau yang lainnya Pak? Kalau di Kelurahan Daya Murni ini, kalau kita ngelihat dari potensinya, paling banyak itu memang dari sektor pertanian. Karena kalau kita lihat mulai dari pensiunan atau guru, pedagang itu gak lebih dari 30%. 70% itu petani berarti ya Pak ya, bukan yang lainnya ya.
Oke, berarti kan di sana tuh sangat maju dari bukan hanya UMKM saja ya Pak ya, ternyata lebih ke pertanian sektor pertanian tadi. Oke, kemudian dari banyaknya industri kecil yang berkembang dengan baik di Kecamatan Tumijajar ini, mungkin bisa dibocorkan Pak informasinya. Salah satunya ya di Tiuh Murnijaya Mbak, yang dimana keripik alami dan keripik Dwi Putra ini salah satu pelopor keripik yang beraneka rasa, mungkin bukan hanya di Tubabat tapi Lampung. Berarti keripik itu memang sangat berkembang ya Pak ya? Sudah, seingat saya mulai dari SMP sampai SMA lulus di Tumijajar, kayaknya keripik itu sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Mungkin emang keripik itu emang legend juga ya Pak ya, dan emang cita rasanya juga sangat bagus gitu kan untuk dikembangkan di Provinsi Lampung khususnya. Mungkin dari Bapak sendiri kan bagaimana Pak merasakan bahwa UMKM ataupun pertanian yang ada di kecamatan Bapak sendiri berkembang sangat baik Pak? Kalau untuk saat ini sampai hari ini pun juga kami rasa sangat berkembang dengan baik, dan artinya salah satu sumber pendapatan masyarakat yang ada di Kecamatan Tumijajar itu bersumber dari pertanian dan UMKM Mbak. Artinya ke depan program-program ini nanti akan kami fasilitasi melalui tiuh-tiuh ataupun kelurahan melalui APBD terkait, yang dimana ini kita selaku perpanjangan pemerintah ini harus turut serta. Ya, artinya supaya kita bisa memastikan mulai dari pelaksanaan, pembuatan, pemasaran sampai dengan permodalannya ini harus kita fasilitasi gitu. Iya, baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang sektor pendidikan Pak. Katanya saya dengar-dengar nih simpang siur bahwa Tumijajar ini ada salah satu sekolah favorit yang ada di Kecamatan Tumijajar, benar itu Pak? Kalau untuk sekolah favorit kayaknya memang dari dulu Mbak ya, karena saya juga salah satu alumni dari salah satu SMA terfavorit pada zamannya, dan juga sampai hari ini yang bersifat sekolah pemerintah itu SMA 1 Tumijajar. Dan juga di sini kalau kita lihat dari menyeluruh untuk sektor pertanian, sektor pendidikan di Kecamatan Tumijajar ini, di Kelurahan Demurni itu bahkan kita sudah sampai tingkat sarjana, yang dimana Tunas Palapa itu salah satu, mungkin satu-satunya di Tulang Bawang Barat sudah ada kampus perbankan dan juga kampus syariah. Itu ada di Kelurahan Demurni. Dan juga kalau untuk sekolah setingkat SD PAUD sudah banyak Mbak. Salah satunya PAUD Albayan, SDIT Albayan, terus apa namanya MHM, terus kalau yang pondoknya ada An-Nur, ada Pondok Nur Alif, MHM, dan juga kalau untuk setingkat SMA-nya ada SMA 1 Tumijajar, ada SMK 1 Muhammadiyah. Nah itu salah satu kelebihan dari Kecamatan Tumijajar, dari sektor pendidikannya. Berarti sudah ada semua jenjang pendidikan ya Pak yang ada di Tumijajar ya? Sudah, kita bisa milih bahkan kan. Berarti bisa nih masyarakat larinya ke Tumijajar aja ya Pak ya? Ya, kalau kita menghimbau untuk warga Kecamatan Tumijajar, ya kalau untuk pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan kuliah, ya ngapain lagi kita jauh-jauh ke Lampung, sedangkan di tempat kita sendiri sudah ada. Sudah ada ya Pak ya. Oke, berarti mengajak masyarakat nih untuk bisa berdatang ke Tumijajar ya Pak ya. Oke, tadi sudah ada salah satunya adalah SMA favorit dan ada SMA Muhammadiyah yang katanya juga saya dengar bahwa SMA Muhammadiyah ini ada salah satu ikon ya Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan apa tuh Pak? Karena SMK Muhammadiyah ini salah satu SMK yang mempunyai unit usaha. Mereka memproduksi kopi sendiri Mbak, yang diberi nama Tumi Kopi. Nah ini salah satu bisa dibilang ikon juga, karena produk kopi Tumi Kopi ini sudah
dikirim kemana-mana. Karena cita rasanya katanya sih, cita rasanya itu luar biasa, beda dengan kopi-kopi yang lain. Oh gitu. kan, ya. Oke. Tapi kalau untuk produksi kopinya, kan kita melihat Ya. bahwa di sini tidak ada produksi pertanian kopi, Kopi, ya ya. Pak ya. Kalau untuk dari hasil Tumi Coffee itu tadi, mungkin dari mana Pak? Kalau setahu kita itu Pak masih dapat sumber bahan bakunya dari Lampung Barat, Oh, gitu. Lampung Barat, Tanggamus dan seputaran itu, Mbak. Mungkin nanti kapan-kapan bisa coba ya Pak ya. Boleh, Mbak. Boleh masyarakat bisa kunjung ke Boleh. Tumi Jajar atau ke SMK Boleh, Muhammadiyah ya Pak boleh, ya, boleh. untuk bisa mendapatkan mencicipi Tumi Coffee Tumi bersama Coffee. Bapak Camat. Oke Pak, tadi kita juga sudah menyinggung tentang kuliner karena Ya. tadi sudah membahas tentang pendidikan. Kita kembali ke kuliner yang katanya banyak makanan-makanan legend yang ada di Kecamatan Tumi Jajar. Mungkin bisa disebutkan apa saja Pak? Kalau kuliner untuk saat ini yang saya ingat itu mulai saya SMA ya terutama ya, kan saya SMA di Tumi Jajar, itu yang paling legend itu mie ayam Punokawan. Iya. Itu salah satu mie ayam atau istilahnya yang banyak dikenal. Iya. Jadi Hingga saat ini Pak. Hingga saat ini, Oke. sampai saat ini. Itu katanya sih cita rasanya tuh tetap ini nggak berubah. Iya. Oke, Jadi dari dahulu ya. nagih orangnya kan kayak itu kan, kalau ke situ pasti pengen lagi gitu. Berarti ya. kita kapan-kapan cobain ya Pak, berarti Boleh, mie boleh. ayam Punokawan Punokawan, ya. ya. Oke, lokasinya ada di Tumi Jajar. Ya, Tumi Jajar di Tiuh Daya Asri. Kemudian mungkin ada yang lain selain Punokawan, selain mie ayam Punokawan. Kalau Pak? kuliner itu ada banyak sih Mbak. Ada brownies Fatmadi yang ada di Daya Murni, terus apa namanya keripik ijul Daya Murni, terus apa namanya oregano roti Daya Murni. Nah itu sebetulnya salah satu UMKM juga sih Mbak. Tapi mungkin harus lebih kita inikan lagi Mbak, apa namanya lebih kita promosikan lagi. Dan juga ada lagi nih Mbak, salah Apa satu makanan khas kita yang banyak disukai, bahkan Pak Gubernur katanya sih Iya. suka juga. Apa tuh Pak? Itu lemper ini Sultan Lemper Sultan. Iya, ini posisinya ada di mana tuh Pak? di Daya Asri. Di Daya Asri. Iya, ini produk ininya Bu Kiki, kepala sekolah Albayan. SD Apa tuh yang Albayan. bikin spesial itu apa Pak kira-kira? Mungkin kayaknya bahannya lebih ini sih, lebih mantep sih Mbak. Jadi kalau Lebih endul mungkin Iya, karena lebih lemper endul ya. juga, iya, iya, betul. Oke, berarti bisa nih kita coba lemper Sultan ya, kita catat Iya, untuk bisa boleh, coba boleh, ke Tumi boleh, Jajar. boleh. Oke, itu tadi makanan banyak banget Pak yang akan kita bahas tadi ya. Selain ternyata pendidikan, ada juga sektor pertanian dan juga ternyata kuliner ini tidak kalah saing kalah. juga. Mungkin kalau misalnya untuk makanan ciri khas Lampung Pak mungkin ada di Tumi Jajar? ada di situ salah satunya tuh lesehan baki, terus lesehan pais. Di situ menghidangkan betul-betul yang namanya makanan khas Lampung, seruit. Iya. Ikan dibakar, ada sambal, ada lalap mentah, lalap rebus, dan juga ada tempoyak. Jadi kalau kita kangen dengan masa-masa lalu, pengen makan ciri khas Lampung, ya datang aja Datang ke Tumi aja Jajar, ke Tumi Jajar. ke Kelurahan Daya Murni. Cari lesehan baki, bahaki, cari lesehan wahyu, cari lesehan pais. Insya Allah kita bisa ini mengenang masa lalu, makanan dari Oke, ciri khas ya, makanan khas. Oke, baik. Berarti tidak semua makanan UMKM saja, ternyata makanan ciri khas Lampung itu juga ada di sana ya Pak ya? Di Kecamatan Tumi Oke, Jajar. kayaknya Tumi Jajar ini memang lengkap sekali ya Pak ya? Cukup lengkap, cukup Lengkap sekali. Oke, kemudian kita akan bahas tentang potensi komoditas pertanian dan palawija yang ada di Kecamatan Tumi Jajar Pak. Bisa dijelaskan? Oke, bisa. Jadi kita pada tahun 2022 itu sudah melalui wadah koperasi, kita sudah mentandatangani salah satu perjanjian kontrak yang dimana kalau kita ini sentra pertanian, kalau cuman hanya fokus di produksi, tapi kita nggak fokus di hilirisasi, itu sama aja bohong, Pak. Artinya produksinya meningkat, tapi petani untuk kepastian harganya nggak pasti, itu sama aja bohong. Jadi kami melalui koperasi Tani Ngundi Jaya Lestari melakukan kontrak kerjasama dengan food station,
DKI Jakarta, salah satu BUMD-nya DKI Jakarta. Nah, pada saat waktu itu bulan November tanggal 10 2022 kami melakukan tanda tangan kerjasama dan juga direalisasikan pada tanggal 13 Juni 2023 dengan adanya panen perdana, yang dimana hasil pertanian yang ada di Tumijajar itu nantinya kita kirim ke Jakarta. Nah, dengan adanya kontrak kerja itu, masyarakat ini khususnya petani untuk kepastian harga ini sudah terjamin. Jadi walaupun harga kita panen raya, harga kita ini harga sudah terjamin karena kita sudah harga kontrak. Nah, di sini pun juga kami masih berusaha supaya di Kecamatan Tumijajar ini bukan hanya penghasil padi, akan tetapi penghasil beras, salah satu penghasil beras yang ada di Lampung. Dengan cara kita menggait investor dan juga pihak-pihak yang berwenang di pertanian. Itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali emang Kecamatan Tumijajar ini ya Pak ya. Selain berkembangnya potensi dari pertanian, kuliner dan pendidikan, ternyata palawija juga sangat berkembang dan memang perkembangan di pertanian ini memang sudah ke tingkat lebih tinggi ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian lebih dari itu Pak, di Tumijajar juga memiliki potensi di sektor pertanian yang padi, dan kita lihat kan sekarang ini belakangan adalah ada musim-musim kemarau, musim penghujan yang mungkin sekarang ini adalah sudah masuki musim hujan. Kalau saya ingin tahu Pak, pertanian, dari hasil pertanian itu apakah mereka tetap berproduksi di saat kemarau ada Pak? Kalau di khusus kita yang dialiri dari Bendungan Weraem, kita sudah ada jadwal, Mbak. Jadi artinya petani ini sudah disiapkan pilihan-pilihan. Di saat musim rendang, artinya di musim rendang ini kita penanaman di awal bulan November atau pertengahan November, atau di awal Desember, panen mulai dari Februari sampai April. Dan begitu sebaliknya, gaduh. Artinya di saat desa-desa yang sudah dapat jatah air, itu mereka bisa nanam padi. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat air, itu bisa nanam pilihan tanaman lain. Itu bisa jagung, bisa kedelai, ataupun kentang, ataupun cabai. Artinya pilihan-pilihan itu memang sudah ada. Jadi walaupun di musim hujan, di musim kemarau, itu masyarakat tidak terganggu. Hanya untuk produksinya aja menurun. Kalau contoh di saat musim kemarau, kalau seandainya kurang air, otomatis produksi beras itu menurun. Nah, tetapi ada alternatif lain, ada untuk dialihkan untuk nanam jagung, kedelai ataupun cabai. Kalau untuk dilihat dari hasil yang menurun tadi ya Pak ya, apakah harga itu berpengaruh dari hasil yang menurun tadi Pak? Kalau untuk melihat seperti itu biasanya sih, ini sebenarnya sudah mainan sih. Karena di Lampung juga kalau kita lihat dari peta jadwal panen padi ini, memang Lampung ini secara menyeluruh dalam waktu 12 bulan ini kita kekurangan stok padi itu hanya 4 bulan aja Pak. Mulai dari bulan Oktober, terus November, Desember, Januari. Karena selebihnya kita memang bergantian Pak, mulai dari Lampung Selatan, Lampung Utara, dia muter. Nah, untuk mengisi kekosongan itu biasanya kita itu impor dari luar kabupaten atau dari provinsi. Kalau dari provinsi, luar provinsi itu dari Pulau Jawa, dari Kudus, dari Demak. Nah, sebenarnya kalau kita ini memang betul-betul pemerintah ini memang mau betul-betul menguatkan dari sektor pertaniannya, ya sekarang inilah Mbak, lebih dipertegas lagi sarana prasarananya, terus kebutuhan-kebutuhan petani dan juga fasilitas-fasilitas itu harus dipenuhi kalau kita memang mau swasembada, gitu loh Mbak. Oke, tadi kita sudah membahas banyak Pak tentang berbagai sektor yang ada di Kecamatan Tumijajar. Kali ini saya ingin membahas tentang sektor lumbung ternak yang ada di Tumijajar. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Kalau sektor lumbung ternak itu kalau di Tumijajar, salah satunya itu di Tiuh Gunung Timbul. Gunung Timbul, Sumberjo, dan Makati. Ini dari 3 tiuh ini
salah satu penghasil juga lumbung ternak, yang dimana kami buktikan pada saat COVID, masuk COVID 2019 ya waktu itu sektor ternak ini nggak terganggu, Mbak. Ini juga bahkan satu-satunya pembiayaan BPD Bank Lampung waktu itu di tahap pertama itu nggak ada masalah, lunas waktu itu. Artinya sektor lumbung ternak ini memang bisa dikatakan memang menjanjikan itu kan. Nah kebetulan kami di Tumi Jajar itu di 3 desa itu memang betul-betul penghasil ternak sapi dan kambing. Ya, itu yang lebih banyak berkembang ya Pak ya, Ya, sapi dan kambing yang ada di Tumi Jajar. Mungkin di kelurahan apa tadi Pak? Di Tio. Di Tio Gunung Timbul. Tio Gunung Timbul itu yang lebih berkembang ke peternakan. Oke, kemudian kita akan membahas tentang pariwisata yang ada di Kecamatan Tumi Jajar. Tentunya selain ada pertanian, pendidikan, mungkin ada juga nih pariwisata yang bisa masyarakat kunjungi di Tumi Jajar Pak. Kalau di Tumi Jajar itu kalau untuk sektor pariwisata itu ada Mbak, di daerah Asri itu Umbul Kapuk. Umbul Kapuk. Iya. Di situ kalau Mbak mau ke sana kapan-kapan juga boleh. Hari ini juga boleh. Oh ya, boleh juga boleh. Hari ini bisa untuk singgah ke Umbul Kapuk tadi namanya Pak ya? Iya. Oke, di kelurahan Daya Asri. Di Tio Daya Asri. Tio Daya Asri. Oke. Berarti hanya ada Umbul Kapuk tadi ya yang ada di Kecamatan Tumi Jajar. Oke. Saya ingin membahas atau menanyakan tentang langkah-langkah sebenarnya Pak, langkah-langkah yang sudah dilakukan dari Kecamatan Tumi Jajar ini apa Pak, hingga menimbulkan bahwa sektor pertanian maupun pendidikan dan lain sebagainya itu berkembang pesat Pak di Kecamatan Tumi Jajar. Langkah kita itu kita harus komitmen. Mulai dari perencanaan, mulai dari pelaksanaan dan bahkan pasca panennya. Itu kalau untuk di sektor pertanian. Artinya kita ini harus hadir juga supaya kita ini merasakan apa yang dirasakan, dan juga kita juga harus ikut serta di dalam pembenahan pasca panennya juga. Yang dimana yang kita sampaikan tadi bahwa kalau kita hanya fokus di produksi, tetapi hilirisasi kita nggak kita ikuti juga, itu sama aja bohong. Artinya tugas kita kalau cuma hanya sampai di produksi itu hanya 50%. Akan tetapi lebih bagusnya mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pasca panennya kita turut serta. Artinya masyarakat kita ini kita jamin bahwa padi mereka atau tanaman tumbuh yang mereka tanam pada saat waktu itu sudah bisa menghasilkan uang dengan catatan pupuk, bibit itu memang standar. Nah, kalau seandainya kita nanam singkong, nanam padi, kalau kita sambil tidur siang nggak kita pupuk sama aja bohong. Nah, artinya makanya itu tadi Mbak, kita tuh hadir langsung gitu kan, bahwa kita itu turut serta di dalam pelaksanaan itu. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, terus sampai pasca panen, hilirisasi, dan makanya kami selalu berkomitmen akan selalu hadir. Dengan salah satu buktinya kami sudah menghadirkan food station. Di sini sekarang ini masyarakat Tumi Jajar bahkan Tulang Bawang Barat yang mau jual padi melalui kami ke food station itu bisa dengan harga kontrak dengan catatan standar dan ketentuan yang berlaku. Nah di sini nggak ada ceritanya lagi Mbak, di sana panen raya harga murah kita nggak ada, tetapi dengan catatan standar dan mutunya itu ketentuan yang berlaku. Itu kalau untuk sektor pertanian. Tapi kalau untuk di sektor pendidikan kami sangat mendorong dan sangat bangga lah di kecamatan kami ini banyak sektor pendidikannya memang sudah luar biasa, melejitkan. Nah, tapi kami minta kepada rekan-rekan pengelola baik pun sekolah pendidikan swasta itu tetap menjaga profesional, integritas, supaya bibit-bibit yang dihasilkan nanti itu memang betul-betul yang layak gitu Mbak, yang siap berkompetisi di tingkat kabupaten, provinsi ataupun
nasional. Nah, kalau untuk di sektor pariwisata dan kuliner, ya kami mendorong. Kami dari kecamatan dan juga pemerintah daerah, kami sampaikan bahwa kami hadir langsung, baik berupa nanti fasilitas dan juga pendampingan, ataupun kami yang menjaminkan ke perbankan dalam kaitan permodalannya. Dan juga UMKM ini bisa selalu menjaga kualitas dan juga cita rasanya. Ya sama aja kalau seandainya kita jualan kalau rasanya hambar kan, sama aja bohong. Jadi itu Pak yang bisa kami sampaikan. Oke, berarti tentunya adanya kerjasama antara masyarakat juga perlu ya Pak ya? Iya, bergandengan tangan ya. Iya, baik. Ternyata Tumi Jajarnya sangat luar biasa sekali untuk dibanggakan ya Pak ya, khususnya di Kabupaten Tulungagung Barat. Dan sebenarnya saya ingin bertanya lagi Pak, karena waktu sudah menentukan sudah cukup gitu ya Pak ya. Mungkin dari Bapak sendiri ada closing statement yang akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung Barat, silakan Pak. Wabil khususnya untuk Kecamatan Tumi Jajar, tetap semangat dengan moto inovatif, kolaboratif, dan bersahaja. Semangat. Oke, sudah cukup Pak? Cukup. Dan kami himbau juga para masyarakat Tulungagung Barat bisa berkunjung ke Tumi Jajar yang ternyata memang berkembang sangat ya Pak ya di berbagai sektor. Saya ucapkan terima kasih Pak kepada Bapak yang sudah hadir di undangan kami, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Tubabaku yang sudah mendengarkan. Saya Novia Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.